Ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga tanggal 7 bulan Agustus 2025. Halo hai kamu yang Sun Moon Rising Venus-nya berada di Leo. Selamat datang di channel Mariana Lo Tarot Indonesia dan terima kasih banyak kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Leo, sebelum Mari memulai pembacaannya, Mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Leo saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaanmu ketika mendengar apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Leo. Langsung saja kita mulai. Ini dia. Nah, ada Two of Pentacles. Pada tadi udah keluar dia ya. Keluar lagi. Kemudian di sini ada energi dari Three of Wands. Kemudian ada energi dari Ten of Swords. Kemudian ada energi dari King of Cups reverse dan kemudian ada energi dari Four of Cups. Oke, kemudian di situ ada energi dari Major Arcana yaitu minor arcana yaitu Ace of Pentacles, kemudian ada Ten of Pentacles reverse, kemudian ada energi dari King of Swords dan berikutnya di situ ada energi dari Major Arcana yaitu Judgment ya. Oke lah. Jadi kalau mau lihat nampaknya hubungan kalian sudah di ujung tanduk ini ya. Udah di ujung tanduk atau bahkan untuk beberapa Leo kamu dengan dia sudah berpisah gini ya. Tetapi perpisahan itu tentu saja ini tuh atas dari keputusannya kamu. Jadi ibaratnya mungkin dia memberikan alasan tetapi kamu yang memutuskan gitu lah ya. Dia ngasih alasan kamu untuk pergi, untuk mundur, untuk mengakhiri gitu ya. Dan kamu yang dengan tegas bilang oke, ini selesai. Nah kayak gitu ya, ini selesai. Atau setidaknya jika perceraian belum menjadi langkahnya kamu, tapi di situ tuh siapa kamu dalam hidupnya dia dan siapa dia di matanya kamu, ini tuh akan berubah, gitu. Akan nampak dari bagaimana caranya kamu bersikap laku di sini, gitu loh, ya. Kamu bisa aja kayak, oke kita masih serumah sebab karena masih ada anak-anak atau apalah pertimbangan kamu di sana, entah karena ya tidak mudah bercerai sebab karena kamu itu tuh misal pejabat, misal kayak gitu ya, atau kamu gara-gara tunduk pada agama ya, entah karena kamu Kristen misalnya kayak gitu kan, di Kristen kan nggak ada perceraian gitu ya, atau karena kamu ya ikatan dinas kayak gitu ya, kamu pejabat apa gitu ya, apa tuh pegawai negeri gitu ya, pegawai negeri sipil ASN gitu kan. Nah jadi kan itu kalian kan nggak gampang-gampang ya untuk lepas. Namun kamu bisa yang kayak gini, oke tidak bercerai, namun aku harus berubah gitu loh, aku harus berubah. Jadi kamu bisa aja kayak pisah ranjang gitu ya, nggak mau bobok di satu kamar yang sama gitu ya. Atau bahkan kamu bisa aja kayak udah pergi gitu ya. Kamu udah pergi dari rumah, belum bercerai, tapi kamu udahlah, kamu say bye-bye, memisahkan fisiknya kamu dari si dia. Nah seperti itu. Atau bisa saja di sini tuh kamu kayak yang tadinya nih, ini misal ada beberapa asetnya tadi itu tuh atas nama dia. Nah, kamu ganti atas nama kamu misalnya. Atau kamu berencana, aku beli rumah aja, tapi rumahnya aku ini tuh atas nama anak-anak misalnya yang kayak gitu ya di sana. Jadi kalau Marliat kamu bisa sudah harus tegas dalam hubungan kalian berdua ini. Kamu tidak mau soalnya terjebak di satu relationship yang justru merugikan kamu. Secara akal logikanya kamu, ini Marliat kamu kuat ini. Gitu ya, dan energi Leo yang Mari tarik ini bukan lagi energi Leo yang anak muda meye-meye gitu ya, remaja belia yang masih liar dalam urusan cinta-cintaan, enggak. Mari lihat ini adalah energi Leo yang serius menjalani hidup gitu loh.
sudah mulai di sana itu kayak aku harus membangun hidupnya aku. Jadi kamu akan menyingkirkan gitu ya apa-apa yang tidak lagi relevan, mensupport kamu untuk mencapai hidup yang kamu maui. Kamu soalnya sudah ada nih konsepnya kamu. Aku pengen begini, aku inginnya begitu gitu ya. Nah di situ. Jadi kamu kayak menggeser apa-apa yang kira-kira menjadi halangan. Dan salah satunya ternyata adalah dia. Adalah hubungan dengan dia. Nah, seperti itu. Ya. Dan makin kesini kamu ngerasa bahwa kamu harus bisa ngeproteksi dirinya kamu. Gitu loh. Kamu harus lebih fokus kepada dirimu sendiri dibandingkan dengan hubungan kalian. Gitu. Kamu nggak mau terjebak. Kamu nggak mau terjebak di sini. Makanya kalau mari lihat, ya beberapa kamu yang sibuk di situ ya ngurus tentang perceraian, gitu loh. Walaupun kamu perempuan gitu ya, kalau kamu tidak merasa kamu ada ikatan yang membuat kamu harus bersabar, gitu ya, mempertahankan pernikahan ini, mari lihat kamu yang ringan gitu. Kamu yang ringan, aku yang mengajukan perceraian ini. Gitu. Bahkan kalau kamu mau bercerai dari dia, misal gitu ya, mari lihat kamu bisa dengan gagah gitu, memulangkan dia, mengembalikan dia ke ibu bapaknya. Terang-terangan kamu pamit sama orang tuanya. Gitu ya, Pak, Bu, saya mengambil putri ibu baik-baik kemarin, dan sekarang saya akan memulangkan lagi putrinya ibu dengan baik-baik juga. Saya menghargai ibu dan bapak sebagai orang tua, maka saya hadir untuk mohon pamit dan mengembalikan putri kalian ini. Gitu ya. Malah kamu gagah gitu, mengantarkan dia ke rumah orang tuanya. Gitu. Kan itu tadi kata mereka, ini kan energi Leo yang udah dewasa. Gitu loh. Energi Leo yang tertib gitu loh, bukan yang udah nggak senang lari kabur, nggak kayak gitu kamunya. Di situ ya, kamu mau semuanya tuh clear, kamu mau semuanya jelas, kamu mau hidupnya kamu itu tuh terhormat, kamu melangkah ke depan sana. Nah di situ ya. Jadi kalau melihat kamu tahu betul lah apa yang harus kamu lakukan perihal tentang asmara dirimu dengan dirinya. Gitu loh ya, kamu udah mantap dan yakin di sini. Kamu kayak nggak ada keraguan-raguan mau bercerai kah, mau bertahan kah, tapi bertahan dalam konsep kayak gimana, udah clear bagi kamu. Nah kayak gitu ya, udah clear. Tapi ya jelas saja, ini bukan lagi menjadi fokus prioritas hidupnya kamu. Walaupun kalian masih tetap berstatus suami istri, tapi tidak akan lagi. Nah kamu gitu, mendingan aku pikirin aja anak-anak kami misalnya gitu ya. Mendingan aku pikir aja diriku sendiri. Jadi andaikan dulu, ini juga ada beberapa ya kalau hubungan kalian masih pacaran. Andaikan kamu dulu, karena ada beberapa ini malah kamu udah melamar dia nih ya. Kamu udah melamar dia. Tapi sepertinya kayak dia butuh jawaban lah, dia butuh apalah gitu ya. Malah kamu udah kayak habis tiket kupon yang kamu berikan untuk sabar ke si dianya gitu loh, udah habis. Jadi kamu kayak nggak mau ngasih waktunya kamu atau buang-buang waktu lebih lama lagi nungguin dia mempersiapkan diri sebagai suami atau sebagai istrimu gitu ya, karena mereka kamu nggak mau main-main lagi di sini. Kalau mau tetap bersama dengan kamu, menikah adalah syaratnya gitu loh. Udah selesai gitu kamunya ya. Hanya untuk bercandaan aja dalam hidup. Hanya sebatas pacaran-pacaran doang, udah enggak lagi. Gitu loh. Ya. Udah capek mungkin ya, udah bosan. Atau ya begitulah ya. Di sana. Jadi mari lihat kamu bisa aja kayak membatalkan. Udah, aku nggak mau lagi lah dengan dia, enggak usah. Mendingan melamar orang lain atau membuka diri dilamar sama orang lain. Nah kamu gitu, tidak lagi dia dipilih sebagai suamimu atau istrimu di masa depan. Tidak mau kamu lagi. Itu kalau mari lihat ya. Dan kamu kayak ngerasa, ya ini nggak sia-sia. Ini tuh bukan satu hal yang salah. Gitu ya.
ketika kamu memberikan kesempatan dan kemudian kamu akhirnya melangkah tanpa dia, ya semuanya ini tuh di matamu sudahlah baik dan benar. Marilah kamu cukup terbuka ya melihat hidup ini, gitu ya. Kamu bisa ya nggak bersungut-sungut, Allah aku udah capek nunggu-nungguin dia. Kamu bisa nggak sungut-sungut, oke lah aku memang udah ngasih waktu untuk nungguin dia, maka udah saatnya aku pergi. Gitu. Aku udah banyak berkorban untuk dia, oke, itu adalah bentuk perjuangannya aku, ya, menunjukin keseriusannya aku, tapi kali ini tuh selesai. Nah, di situ. Dan kayaknya keputusan kamu ini tuh semacam keputusan yang tidak bisa diganggu gugat ya. Misal kamu mau memang mengajukan perceraian dengan dia, bahkan sekalipun jika ibu dan bapak kamu ngomong, udahlah Leo, sabar lagi lah, kamu bisa, enggak bisa Pak. Bukan mau jadi durhaka, nggak dengerin omongan ibu bapak, tapi memang aku udah tidak bisa lagi gitu. Atau kamu bisa dengan keras, jangan campuri, aku lebih tahu keputusan apa yang terbaik bagi hubungan kami ini. Di situ tak ada sedikit pun Marilah kepelin-pelanannya kamu gitu ya. Dan kalau dilihat energi dari si pasangannya kamu ini tuh justru dia yang pelin-pelan gitu ya. Tapi pelin-pelannya dia ini tuh dia tidak berani menyerahkan hidupnya dia ke kamu. Sudahlah pelin-pelan gitu ya, tapi dia pun takut gitu loh menyerahkan hidupnya dia untuk dipandu sama kamu. Padahal ini maaf ya, Mari bukannya mau menjilat kalian, bukan mau meninggikan kalian. Sering kok Mari punya bacaan Leo, Mari ngenyek-ngenyek ya sama kalian kan. Mari agak ngebully kalian kan. Coba kalau Leo yang udah lama ngikutin Mari pasti tahu lah gitu kan. Tapi kalau kali ini tuh Mari lihat gini, andai kan dia menyerahkan hidupnya dia ke kamu, aman, sejahtera, aman gitu. Meyakinkan kamu ini tuh dipilih untuk sebagai pasangan masa depan, aman banget gitu ya. Bukan kayak Leo yang kemarin-kemarin hari itu Mari baca energinya kamu gitu. Tapi ya celakanya seseorang ini atau bodohnya ya, bodohnya seseorang ini ya masih ragu terus, masih ragu. Akhirnya dia melewatkan kesempatan. Tanpa dia sadari, dia melewatkan kesempatan. Gitu ya. Untuk punya kehidupan yang stabil dalam jangka waktu panjang. Gitu ya. Jadi kayak tawaran baiknya kamu tanpa sadar dia lewatkan. Tanpa sadar dia tolak bahkan. Seperti itu. Ya. Dan iya sih kalau Mari bilang, kamu ini tuh udah cukup baik ya, bertahan dalam hubungan kalian, mengusahakan hubungan kalian, ya kan? Jadi kalau boleh dikatakan, misalnya kita nyari korban, walaupun kamu Mari tidak merasa kamu menjadi korban ya, tapi andaikanlah kita nyari-nyari siapa pelaku, siapa korban dalam hubungan kalian, maka bisa aja itu adalah kamu yang menjadi korban, gitu ya. Tapi ayolah kita berbaik sangka ya. Ya memang tidak ada takdir antara kalian. Memang sih kartu Major Arcana tidak keluar ya. Apakah ini takdir atau enggak, kalian tidak bersama, memang tidak keluar. Terutama dari sisi dia. Gitu ya. Bisa-bisa aja sih kalian ini tuh bersatu. Gitu ya. Menikah sampai kakek nenek. Bisa-bisa aja. Tapi ya itu. Ternyata dia menolak gitu ya. Dia menolak kesempatan baik yang kamu tawarkan kepada dirinya. Gitu. Sering ini nyakitin kamu ya. Nyakitin itu tuh dalam artian ya tadi nunda-nunda, entar aku kasih keputusan ya. Jadi kayak ngegantung terus. Itu kan menyakitkan ya. Di saat kamu mau pengen kejelasan tapi kamu digantung-gantung, tidak diberikan ketetapan yang jawaban yang bulat dari dia. Kan menanti iya atau tidak menikah itu kan repot kita ya. Nah di situ ya. Apalagi mungkin beberapa di sini tuh kamu udah setia, kamu sudah sungguh-sungguh sebagai istri, sebagai suami, tapi dia ini tuh Mari lihat banyak tingkah ya. Banyak tingkah banget ini. Itu loh, bisa-bisa dia kayak beberapa kali menyelingkuhi kamu
gitu ya, berjanji palsu ke kamu, gitu ya kan. Kamu sabar-sabar nunggu dia berubah, tapi dia ndak kunjung berubah. Malah boleh-boleh nih, makin lama makin parah ya sikapnya dia ke kamu. Dulu pelit, nggak mau ngasih duit misalnya, nambah nih, malah mintain duit dari kamu, gitu ya. Malah nuntut kamu untuk bayar utangnya dia, nah itu juga bisa, itu ya. Di sana makin parah Marina Pak. Dulu dia nggak pernah selingkuh, gitu ya. Nah, sekarang dia selingkuh, gitu-gitu. Banyak sih tantangannya kamu dengan seseorang ini, mari lihat, gitu loh. Ya. Dan nampaknya bisa seseorang ini tuh datang di momen terlambat ini ke kamu. Jadi di saat kamu waktu rentang 1 hingga 7 lebih kayak yakin memutuskan aku harus berubah dari seseorang ini. Malah ada kemungkinan dia ini tuh kayak mau berubah lebih baik untuk kamu. Jadi misalnya gini. Misalnya ya, jika kamu selama ini digantung akan jawaban iya atau tidak tentang masa depan kalian, dia bisa mancing-mancing lagi kamu di sini. Udahlah, ayolah kita menikah. Tapi bisa-bisa ajakan pernikahannya dia langsung kamu tolak. Enggak lah, enggak usah lagi lah. Gitu, terlambat dia datangnya. Jadi, misal dia selama ini pelit sama kamu, lantas dia ngasih duit sama kamu, kamu bisa aja menolak. Enggak lah, gitu. Simpan aja duitnya itu untuk kamu, pakai aja untuk kebutuhan kamu. Aku nggak mau, gitu. Aku lebih kayak memilih untuk berpisah aja lah. Di sana. Jadi ada penolakan itikat baik, tindakan baiknya dia. Ada penolakan tindakan baiknya dia, gitu ya. Ada kamu tolak di sana. Kalau mari lihat. Jadi kamu bilang udah terlambat, gitu. Nah, jadi topiknya di sini ya, itu adalah dia terlambat ke kamu, gitu loh. Di saat kamu sudah melihat dia bukan siapa-siapa, dia hubungan ini tidak lagi apa-apa, gitu ya. Bukan hal yang penting lagi maksudnya, mari, bukan apa-apa itu ya. Malah dia kayak mau coba trigger kamu. Ya tapi udah terlambat lah ini. Udah sangat terlambat, gitu loh. Bukan sebab karena kamu dendam, bukan karena sebab kamu benci. Tapi kamu tahu bahwa kamu harus punya kehidupan yang lebih baik lagi di depan sana. Tanpa dia. Gitu loh. Jadi energinya dia tidak akan kamu biarkan lagi mengusik kamu. Dan kamu dengan mantap yakin bisa melihat bahwa ini adalah masa lalunya kamu. Gitu loh. Fokus ke diri, fokus ke diri. Fokus ke masa depan. Nah, kamu ke situ. Ini sudah kayak kamu fixkan. Melalui hubungan dengan dia ini, tidak akan ada lagi hal-hal yang baik yang bisa kamu terima. Hal-hal baik itu pun, ya, kalaupun bisa kamu perjuangkan, mendingan kamu memperjuangkan hal baik itu tuh dari hal yang lain, atau bersama dengan orang lain. Seperti itu ya. Jadi kayaknya seseorang ini tidak lagi menjadi pilihan hidupnya kamu. Itu sih. Dia tidak lagi menjadi pilihan hidupnya kamu, gitu ya. Dia sudah melalui babak eliminasi dan dia tereliminasi oleh kamu. Itu ya. Itu kalau mau lihat. Oke, baik Leo. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Capricorn, Taurus, Virgo, energi dari Gemini hadir, energi dari Pisces ada, energi dari Sagittarius ada, masuk energi dari Cancer di sini, ada energi dari Pisces dan energi dari Aries hadir untuk menutup pembacaan kita. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan ya. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.